Adapun wanita tidak dianjurkan, bahkan lebih aman bagi mereka untuk tidak berhias di hari raya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa PKM TV dimanapun berada, yang kami selalu doakan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Hari Raya Idul Fitri adalah merupakan hari raya di mana seluruh kaum muslimin di dunia bersuka cita pada hari tersebut. Seluruh kaum muslimin merasakan kebahagiaan pada hari tersebut setelah melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa di bulan mulia Ramadan. Pada hari itu Nabi SAW juga mengajarkan atau mencontohkan kepada kita beberapa sunnah berhari raya yang patut untuk kita amalkan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika hari raya Idul Fitri yang patut untuk kita amalkan. Sunnah yang pertama yaitu mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Mandi pada hari itu disunnahkan sebagaimana asar yang sahih dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang manakah mandi yang paling dianjurkan. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan mandi yang dianjurkan adalah mandi di hari Jumat sebelum berangkat sholat Jumat, mandi di hari Arafah, dan mandi di kedua hari raya yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwa ulama sepakat akan disunnahkan mandi pada hari tersebut. Kemudian sunnah yang kedua yang diajarkan oleh Nabi adalah berhias dan memakai pakaian yang terbaik. Sebagaimana di dalam riwayat yang sahih dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun lil idaini wa yaumil jum'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki baju khusus yang beliau pakai untuk salat Idain, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan begitu juga untuk salat Jumat. Kemudian perlu kita perhatikan bahwa aturan berhias ini diperuntukkan untuk laki-laki saja. Adapun wanita tidak dianjurkan, bahkan lebih aman bagi mereka untuk tidak berhias di hari raya. Alasannya supaya menghindari fitnah dari laki-laki yang bukan mahram mereka. Akan tetapi tetap dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik pada hari itu. Kemudian yang ketiga adalah makan sebelum berangkat ke tempat atau pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan rumahnya sebelum beliau makan beberapa butir kurma. Dan tentunya Nabi memakan butir kurma itu dengan jumlah atau bilangan yang ganjil. Akan tetapi kalau kita tidak memiliki kurma atau kita tidak mendapati kurma di rumah kita, maka para ulama mengatakan boleh kita memakan makanan yang halal sebagai ganti daripada kurma tersebut. Kemudian sunnah yang keempat adalah bertakbir. Ya. Waktu bertakbir itu dimulai dari terbenamnya matahari di malam hari sampai sebelum salat Idul Fitri. Dan adapun lafaz takbir yang sering kita dengarkan ya sebagaimana dalam riwayat takbirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau bertakbir Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kalau kita perhatikan di sini takbirnya itu ada dua, tapi di riwayat yang lain terdapat takbir 3 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd,
dan keduanya boleh untuk kita amalkan sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian sunnah yang kelima adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan selamat atau at-tahniah. Sebagaimana sahabat terdahulu ketika mereka bertemu setelah salat hari raya Idul Fitri, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Dan ucapan selamat ini lebih baik atau lebih afdol menggunakan doa. Akan tetapi perlu kita perhatikan bahwa aturan ucapan selamat ini tidak terlalu ketat dalam Islam, sehingga kita bisa menggunakan ucapan yang lain selama maknanya tidak keliru, seperti selamat hari raya Idul Fitri, Id Mubarak, minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Semuanya boleh kita gunakan selama maknanya tidak keliru. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan ini diucapkan ketika selesai salat Idul Fitri. Kemudian sunnah yang terakhir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melewati jalan pergi dan pulang berbeda. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat sahih, khalafat tariq. Beliau pergi dan pulang itu jalannya berbeda. Dan hikmah kata para ulama kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara jalan pergi dan jalan pulang adalah supaya banyak tempat yang bersaksi bagi kita bahwa kita melakukan amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita kekuatan agar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini di hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal yang kita lakukan. Wallahu taala a'lam bis-shawab.